Hipertensi atau sering kita sebut sebagai penyakit darah tinggi, yakni suatu penyakit yang dikatakan hipertensi bila seseorang mempunyai tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 140 mm per Hg dan diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mm per Hg. Untuk tekanan darah normal pada manusia, yakni untuk sistoliknya kurang dari atau sama dengan 120 mm per Hg dan diastolik kurang dari atau sama dengan 80 mm per Hg. Hipertensi sendiri sering disebut sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam. Kenapa demikian? Karena hal tersebut sering terjadi pada pasien dengan hipertensi namun tidak memiliki gejala yang serupa. Terkadang hipertensi disertai oleh beberapa gejala seperti pusing, sakit kepala, nyeri pada bagian tengkuk, dada berdebar, sakit di dada, dan pandangan kabur. Bahkan, hipertensi sendiri juga bisa menyebabkan penyakit komplikasi lainnya seperti sakit jantung, stroke, gangguan pembuluh darah tepi, gangguan saraf, gangguan otak, serta gangguan pada mata atau retina. Menurut data WHO, di seluruh dunia, sekitar 972 juta orang atau dengan persentase 26,4% orang di seluruh dunia mengidap hipertensi. Angka ini kemungkinan akan meningkat menjadi 29,2% di tahun 2025. Di Indonesia sendiri, prevalensi pasien dengan hipertensi pada penduduk dengan usia lebih dari atau sama dengan 18 tahun meningkat dari 25,8% di tahun 2013 menjadi 34,1% di tahun 2018. Penyebab hipertensi dibagi menjadi dua faktor risiko utama, yakni faktor risiko yang tidak bisa diubah dan faktor risiko yang bisa diubah. Faktor risiko yang tidak bisa diubah meliputi usia, jenis kelamin, dan genetika. Sedangkan untuk faktor risiko yang bisa diubah, yakni pola hidup. Hipertensi sendiri bisa dikendalikan dengan metode patuh. P yang pertama, yakni periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter, yakni selalu kontrol atau cek tekanan darah secara rutin minimal 3 bulan sekali. Yang kedua, yakni A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Seperti periksakan diri ke tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, ataupun bidan. Metode yang ketiga yaitu tetap diet dengan gizi seimbang, yakni dengan kurangi konsumsi makanan yang asin, manis, ataupun yang berlemak. Perbanyak konsumsi air putih dan sayuran serta buah-buahan yang segar. Metode yang keempat yaitu U, upayakan aktivitas fisik dengan benar dan aman, minimal olahraga 15 menit setiap harinya. Metode terakhir adalah H, hindari rokok, hindari alkohol, dan hindari zat karsinogenik lainnya. Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Kampung Bali pada tahun 2019 sebanyak 27.061 jiwa yang berada di 3 kelurahan yaitu Kelurahan Darat Sekip, Kelurahan Tengah, dan Kelurahan Mariana. Dari sekian banyak jumlah penduduk tersebut, sekitar 70% dari mereka adalah penderita hipertensi. Jumlah pasien dengan hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Kampung Bali setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya antusias masyarakat dalam memeriksakan tekanan darah dan kurangnya kepatuhan dalam minum obat. Pola hidup masyarakat yang masih jarang berolahraga dan diet makanan seperti mengurangi konsumsi makanan manis, asin, ataupun berlemak, serta keyakinan masyarakat akan pengobatan alternatif masih sangat kuat. Saya berharap melalui video edukasi ini, masyarakat bisa paham bagaimana pentingnya memeriksakan diri ke tenaga kesehatan dan selalu memiliki pola hidup yang sehat agar terhindar dari penyakit hipertensi dan komplikasinya. Dan ingat, patuhi demi kesehatan kita bersama.